persoalan mendasar sesungguhnya, kalau saya boleh tahu. Apa yang membuat sampai 6 platform Merah Putih dan 1 platform Nusantara ini dia mundur terus? Jadi terhadap situasi ini, apa yang dilakukan di internal pemerintah sendiri gitu loh, untuk menjembatani kalau ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan gitu loh. Jangan dihambat-hambat, dan kami yang di DPR jadi bingung karena perang di antara pemerintah dengan pemerintah, badan-badan pemerintah sendiri gitu loh, dengan lembaga-lembaga peneliti yang juga adalah bagian dari kita semua gitu loh. Badan POM ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi dia mengawasi, tapi dia juga yang ngeluarin izin, kan? Di mana check and balance-nya, kan? Dia awasin sendiri, dia keluarkan izin sendiri. Agak sepakat juga dengan Bu Ning kan, bahwa di sini ada semacam mafia. Itu betul. Saya pikir ada betulnya juga. Makanya saya pikir ada apa di dunia vaksin ini? Jangan kan ini semua cikal masalahnya ini di Badan POM. Mungkin Pak Dirut terlebih dahulu atau Pak Dirjen dulu yang ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan teman-teman. Saya persilakan Pak Dirjen. Baik, Pak Pimpinan. Kita coba untuk satu-satu. Jadi pertama pertanyaannya Bu Mercy ya. Jadi memang seharusnya ya, memang pemerintah itu mendorong semua platform. Ya, jadi tidak ada pengecualian sama sekali. Ya, kita tidak mengenal artinya justru ini prestasi seharusnya. Ya, prestasi-prestasi ini wajib harusnya didorong. Ya, itu yang nantinya kita akan coba untuk berkolaborasi lebih lanjut lagi di tim-tim yang tim nasional tadi, untuk supaya mewujudkan bahwa kita tidak mengenal diskriminasi, ya itu akan kita dorong, ya. Jadi memang itu percepatan tersebut ya harusnya nanti kita sama-sama ya, apakah nanti itu juga biasanya juga dilakukan rakortas ya oleh Menko Maritim dan sebagainya. Nah itu akan kita sampaikan ya. Jadi untuk supaya ini menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi artinya apa yang sudah dilalui oleh mereka, saya setuju Bu Mercy ya. Ini satu knowledge yang tingkatannya tinggi, itu harus kita hargai ya. Mereka juga menggunakan metodologi yang sudah tepat. Nah cuma memang masalah hasilnya dan sebagainya. Nah, itu kita monitor saja sampai sejauh mana, dan ini memang nantinya kalau dimungkinkan memang pemerintah juga punya timnas, jadi juga DPR kan juga bisa antar komisi gitu ya. Jadi ada komisi 9 mungkin kesehatan ya dan sebagainya, yang ini bisa mendorong bersama untuk mewujudkan ini. Jadi yang Merah Putih ini juga sudah artinya udah ada progresnya ya, tapi yang itu pun, yang Nusantara pun juga kita berharap itu juga ada progresnya. Pak Ketua, kalau boleh interaktif sedikit aja. Kalau saya boleh tahu persoalan mendasar sesungguhnya, kalau saya boleh tahu, apa yang membuat sampai 6 platform Merah Putih dan 1 platform Nusantara ini dia mundur terus? Apa sesungguhnya sumber masalahnya? Kalau dari sisi keajekan standarisasi, wong ada yang sudah sampai di WHO terregister, gitu loh. Paparan-paparan dari sisi metodologi dan lain-lain clear, sesuai dengan ada yang rekombinan, ada yang macam-macam lah kayak gitu loh. Saya tidak tahu detailnya ya.
Di aspek apa sesungguhnya? Yang membuat ya dia buntel gitu terus gitu loh. Enggak selesai-selesai. Iya, bulet gitu loh. Mbak Ratna ngomongnya bulet gitu. Ya, jadi saya minta interaktif sebentar. Mungkin ini aja dulu pertanyaannya. Jadi kita bisa mengurai benang merahnya daripada kita rapat beribu-ribu kali nanti seperti ini lagi kejadiannya. Apa sesungguhnya persoalannya, kebutuhan dengan Komisi 7, apa yang mau kita buat gitu loh. Kita terobos bareng-bareng. Silakan lewat Pak Ketua, mungkin Pak Dirjen kita bisa tukar pikiran hari ini. Betul, ini kebetulan memang jadi ini kita ya artinya dari rapat ini gitu ya, kita merasa bahwa platform ini harus tadi sejalan ya. Jadi namun memang kalau info dari Badan POM ya, jadi memang artinya di situ kita memang kurang mendapat info yang cukup gitu ya. Tapi karena ini kita timnas ya, ini rasanya hasil dari rapat ini kita coba untuk artinya berkoordinasi lebih lanjut lagi untuk supaya ada progres yang lebih lanjut. Baik, Pak Dirjen, sampai di titik ini punya milik anak bangsa kita sendiri ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada yang masih kurang ya, saya kira Sinovac dan yang lain-lain juga mereka dengan time limit juga yang sambil jalan sambil ongoing terus untuk perbaikan. Tidak sampai, karena ini ada nyawa orang taruhannya, jadi mereka tidak sampai 100% betul-betul ideal terus baru lepas ke pasar, nggak juga, sambil memperbaiki sesungguhnya. Jadi terhadap situasi ini, apa yang dilakukan di internal pemerintah sendiri gitu loh, untuk menjembatani kalau ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan gitu loh. Jangan dihambat-hambat, dan kami yang di DPR jadi bingung karena perang di antara pemerintah dengan pemerintah, badan-badan pemerintah sendiri gitu loh, dengan lembaga-lembaga peneliti yang juga adalah bagian dari kita semua gitu loh. Saya ingin tahu aja progresnya sampai sejauh mana. Maksudnya supaya kita nggak PHP juga di sini gitu Pak. Hari ini kita datang ini sebenarnya kan sudah dihilir karena bicara industri ya sebenarnya. Sesungguhnya ini udah dihilir banget gitu. Tapi kalau tidak bicara dari hulunya ini juga, ini barang-barang semua istilah orang Ambon nggak pada masak ini. Iya, iya. Jadi kita mungkin bisa dapat gambaran aja Pak, apa langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan di konsorsium besar ini, karena kan Kemenperin di dalam juga, yang ditempuh untuk memastikan ini barang semua dia bisa akhirnya ada produksi massal. Mersi khusus yang vaksin Nusantara ya? Semua platform termasuk vaksin Nusantara juga, ya, Merah Putih dan vaksin Nusantara. Lo Merah Putih kita dengan Ekmen mungkin rapat 1001 kali rapat. Sampai kita stres Pak, kita dorong sampai tambah anggaran Pak. Ya. Aduh, itu kita sampai, ampun deh, nggak bisa kita ngomong deh. Silahkan Pak Ketua izin sebentar ya. Jadi supaya kita bisa dapat. Baik, kebetulan ya. Ini kan kalau kita ini kalau dari kewenangan ini kan lebih ke hilir ya, ke produksi ya, itu memang itu ininya. Jadi ada satu kewenangan yang rasanya dimiliki oleh KL lain gitu ya, yang ya ini ya mungkin kalau kita sama-sama mengetahui gitu. Jadi sulit kita mendapatkan info yang clear gitu ya. Jadi itu belum bisa kita ini gitu ya. Tapi kita berjanjilah artinya untuk artinya ini kita sama-sama harus nyatakan bahwa seperti yang Ibu maksud ya, artinya kita bersama ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya, itu yang kita ingin. Pak Ketua, ini kan urusan hulu ke hilir dari riset. Semua sudah ada di kita, di Komisi 7. Oh. Dari BRIN dengan konsorsium risetnya, semua ada di Komisi 7 ini. Sampai dengan Kemenperin masuk ke kita. Ya. Jadi Pak, taruhannya lebih berat lagi di Komisi 7 Pak, kalau sampai barang ini tidak selesai.
Waktu masih setengah, masih hulu aja, kita masih tarik-tarikan karena untuk produksinya BUMN ada semua di Komisi 6, urusan izin-izin masih ada di Komisi 9 dan seterusnya. Sekarang ini untuk urusan sampai dia jadi, seatnya dan siap untuk diproduksi, semua sudah ada di kita. Jadi kalau sampai kita gagal lagi, pimpinan tanggung jawab loh pimpinan. Mungkin saya itu aja Pak. Ya, makasih. Memang ya ini betul apa kata Mbak Mercy, ini BRIN ini sekarang dari hulu hilir Pak. Penelitian semua ada di sini. Cuma yang jadi persoalan, sebuah penelitian mau jadi produk, itu ada tahapan lain. Di situ ada uji klinis segala macam kan. Nah itu bukan di wilayah kita. Itu ada di wilayah Badan POM. Kan? Bahkan saya salah satu yang ingin mengusulkan bahwa harus ada revisi tuh Undang-Undang Kesehatan. Kenapa saya bilang kan? Badan POM ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi dia mengawasi, tapi dia juga yang ngeluarin izin. Kan? Di mana check and balance-nya? Kan? Dia awasin sendiri, dia keluarkan izin sendiri. Harusnya kalau mau fair, izin dari Depkes dong. Masa izin Depkes hanya soal Alkes, kan? Padahal di sana ada juga Dirjen Farmasi, kan? Di sana ada Dirjen Farmasi. Apa fungsinya, kan? Kan sama-sama regulator. Mereka ini pengawas, judulnya ya Badan Pengawas. Tapi mereka ikut menerbitkan izin. Saya tak paham betul, di sana itu banyak sekali untuk ngeluarin izin itu sulit. Pintunya itu, waduh, untuk dapat izin apa namanya, kayak produk gitu. Ada mereka yang emang harus di hold hanya ini aja dulu, dan jadi dulu ada produk untuk makanan bayi, ada swasta pengen ikut, tidak bisa. Selalu ada jarak panjang, bahkan begitu ujung dilengkapin, ujungnya suruh ngulang lagi. Itu yang terjadi, kan? Sebelum zaman Bu Penny pun itu kita tahu, kan? Makanya tadi yang ditanyakan Bu Mercy, dia gemes. Sebenarnya saya yakin bahwa Dirjen Industri, karena bagaimanapun pandemi ini menjadi titik balik kita. Di saat kita pasca ini kegaduhan dunia kesehatan, alat kesehatan, semua pada lari, kan? Bahkan di anggaran pun sudah mulai takut memasukkan untuk anggaran kesehatan. Begitu ada pandemi ini, awal-awal jadi pukulan telak buat kita. Masker yang mudah aja kita susah mendapatkan, kan? Bahkan kemarin saya bilang kan, suntikan Pak, ADS untuk vaksin itu masih impor Pak. Memang dijudulinnya Raja Wali Banjaran, kan? Dan RNI, tapi barangnya bukan punya RNI, rebranding, kan? Sedangkan yang punya anak negeri di sini ada perusahaan satu-satunya anak negeri tidak diajak. Akhirnya Pak Luhut kan, OneJet itu ADS buatan Indonesia. Tapi dia tidak dilibatkan di dalam pengadaan ataupun untuk vaksinasi ini, suntikan itu. Akhirnya Menko Maritim kemarin memerintahkan kan bahwa nikel, kita banyak nikel Pak, kan itu bahan utamanya nikel, stainless. Tapi kenapa kita harus impor, kan? Makanya saya bilang Dirjen Industri, Kimia, Farmasi, kita punya bahan banyak, kan? Tempat tidur juga kita mesti impor. Saya kemarin Pertamina, saya datang ke rumah sakit yang buatan Pertamina itu, yang di Grogol, masih tetap pakai Paramount, walaupun ada beberapa emang Paramount ada dibuat di sini, kan? Bahkan ada ini ventilator juga begitu. Ada orang Indonesia
kerjasama sama orang Jepang, kan? Diinisiasi Pak Rahmat Gobel, kan? Dengan NU malah waktu itu. Tidak dibeli juga, Pak. Gitu. Jadi kita kadang ya benar-benar gemes bahwa emang kadang saya agak sepakat juga dengan Bu Ning kan, bahwa di sini ada semacam mafia. Dan itu betul. Saya pikir ada betulnya juga, kan? Vaksin ini kan bukan industri murahan. Ada 250 juta orang di Indonesia yang akan divaksin, kan? Ini peluang usaha besar. Kita aja kaget-kaget begitu ada kan sekarang ini orang percaya isu. Coba kita bikin isu sedikit aja bahwa tempe bisa menyembuhkan COVID, sebentaran habis di pasar. Itu terjadi ketika Ivermectin kan. Ivermectin itu ada, langsung itu terjadi kegaduhan yang luar biasa. Harsen pun tiba-tiba pengen dicabut katanya. Ivermectin di India cuma 3.000, di kita ada juta. Makanya ketika ada anak negeri gini, saya sih kurang adanya sinergi dan saling mendukung, entah ada kepentingan politik apa atau kepentingan seseorang atau siapapun lah kan, kita wallahu a'lam kan. Yang jelas bahwa 2 vaksin buatan anak negeri sendiri itu, bahkan terakhir Dokter Terawan tuh udah gak dianggap vaksin. Akhirnya karena ribut kan, karena di sana ada banyak ini yang dukungan kan, akhirnya digeser, dia tidak masuk vaksin, dimasukkan ke terapi kan. Akhirnya masuk di dirjen tradisional ya, yang di mana, di Depkes, tidak harus Badan POM, karena mereka selalu bilang ini uji klinisnya kurang. Terawan begitu, Dokter Terawan bilang kita uji di manusia langsung kan, kalau mereka uji klinis di hamster kan. Ini Dokter Terawan uji di manusia langsung, bahkan ada anggota Komisi 7 yang ikut kan. Bahkan saya sekarang itu masih banyak orang yang ini meyakini bahwa ini, cuma kan sulit begitu masuk Peduli. Saya ada pimpinan saya kebetulan dia ini kan, dia dapat sertifikat, begitu masuk PS coba sertifikat kagak bisa Pak, ya karena gak masuk dalam kategori vaksin gitu loh. Namun ketika diuji antibodinya itu tinggi banget Pak ya, tinggi sekali kan. Makanya saya pikir ada apa di dunia vaksin ini? Jangan-jangan saya bilang kan, begitu pemaparan dari Kepala Badan POM bahwa salah satu ini vaksin Nusantara kalau nggak salah dia mau mulai uji klinis pertengahan 2022 ya kan? Udah dikasih jadwalnya begitu ya. Waktu itu kita datang soalnya. Jadi waktu itu masih sampai terakhir tuh Astra kan. Jadi ada 4 waktu itu yang di ini. Ya alasannya banyak lah kan, walaupun kita nggak, alasannya demi ini keamanan kan. Nah sekarang kalau kita mau buka, coba deh buka uji klinis yang lain kan, selalu bilang bahwa ini rahasia mereka kan. Sebenarnya tahapan itu tinggal dibuat regulasinya gimana, uji klinis ini tinggal diajukan begini kan. Jangan sampai orang cuma dibilang ini belum siap uji klinis lah, ini kan. Akhirnya terjadi ketidakpercayaan, kan ini semua cikal masalahnya ini di Badan POM, kan. Makanya saya bilang bahwa itu perlu direvisi Undang-Undang Kesehatan, kan. Badan POM itu pengawas sekalian penerbit izin. Di mana-mana yang namanya pengawas ya pengawas. Ini pengawas ngeluarin izin juga, itu nggak match Pak kan. Terus siapa yang ngawasi kan? Kan bisa main di bawah meja, ya udahlah logo terbitin yang itu enggak kan gitu. Nah jadi saya pikir bahwa Pak Dirjen, saya ingin bahwa Pak Dirjen tidak hanya vaksin yang ini, tapi dunia farmasi lainnya itu harus kita dukung, kimia kan. Jadi bagaimanapun Indonesia ini kaya Pak, kaya pemikir,
kaya bahannya. Tapi sampai saat ini ya nggak ada yang mau. Kenapa? Karena emang kita belum ada semacam reward untuk investor di sini. Coba misalnya siapa yang membangun, contohnya kan dunia farmasi, siapa yang membangun, ntar kita kurangin izin ini, nggak usah bayar, pajaknya dikurangin gitu. Kan kita harganya beda, Pak. Ada kawan punya pabrik masker, harganya saya bilang nggak mungkin ada yang beli. Dia jual harga 30.000, 3 ply. Sedangkan saya di samping rumah ada mobil bak terbuka, dia jual 15.000, kan? Nah ini yang jadi PR kita, Pak Dirjen. Apa yang menyebabkan impor itu jauh lebih murah, kan? Apakah emang ini? Nah, sebenarnya kalau Pak ini apa namanya? Kalau di Indonesia ada insentif, saya yakin lah. Apa bedanya Taiwan sama ini? Sekarang dunia ini kan otomotif udah banyak juga yang bergeser ke Thailand, kan? Masa sekarang kita lagi pandemi kita punya 250 juta loh. Ini yang disebut bonus demografi itu ini. Jadi kita punya 250 juta orang, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, kan? Dan juga butuh kesehatan. Ini tidak bisa terpisahkan, kan? Makanya negara yang punya populasi tinggi, kan, itu asal bisa mengelola dengan baik, insya Allah jauh kita dari keterpurukan.